pagi adik-adik. Kiranya kita semua diberikan kesehatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini kita akan saat teduh. Kita akan membaca sebagian daripada firman Tuhan ya adik-adik. Tapi sebelumnya kakak mau memperkenalkan diri. Kakak adalah Kak Ferdinand. Siapa adik-adik? Kak Ferdinand. Baik. Kita akan saat teduh, kita akan membaca firman Tuhan. Sebelum kita membaca, kita satu di dalam doa. Kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Engkau boleh memberikan kesehatan kepada kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami mau sedia untuk mendengar firman-Mu di dalam saat teduh pagi hari ini. Kiranya Tuhan Engkau boleh berbicara kepada kami, tuntun kami, untuk kami boleh mengerti firman-Mu. Berbicaralah Engkau Tuhan kepada kami, anak-anak-Mu, karena kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, saat teduh kita pagi hari ini, kita buka dari kitab Injil, dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-18. Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-29 hingga ke-35. Sudah ketemu adik-adik? Kalau sudah ketemu, kakak akan bacakan. Demikian firman Tuhan. Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Inilah anak Allah." Demikian firman Tuhan adik-adik. Adik-adik, Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi yang tulus menjalankan tugasnya. Ia dikenal sebagai nabi yang berseru-seru di padang gurun. Pakaiannya adalah dari bulu unta, dan makanannya adalah belang-elang dan madu hutan adik-adik. Ia lahir diperkirakan 6 bulan sebelum kelahiran Tuhan Yesus. Dan ternyata ia memiliki tugas yang mulia, yaitu mempersiapkan jalan bagi Tuhan orang-orang untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus. Mempersiapkan jalan artinya adik-adik, ia menyampaikan pesan, menyampaikan pesan bagi orang-orang yang berdosa untuk kembali kepada jalan Tuhan dan setia mengikutinya. Meskipun ia dikira oleh banyak orang sebagai Mesias yang ditunggu-tunggu kedatangannya, namun secara jelas ia membantahnya adik-adik, dan menunjukkan kepada mereka bahwa Tuhan Yesuslah Mesias itu
yang akan membebaskan kehidupan mereka dari segala penderitaan dan dosa-dosa. Nah, adik-adik sebagai anak Tuhan, kamu juga memiliki tugas yang mulia adik-adik. Selain menjalankan perintahnya, ya, dalam kehidupan adik-adik sehari-hari, adik-adik pun dapat membantu orang lain yang lalai melakukan perintah apa adik-adik? Perintah Tuhan, ya, agar kembali ke jalan yang benar. Nah, adik-adik tegurlah mereka dengan kasih tentunya adik-adik, ya, dan tunjukkan cara mengikuti ajaran Tuhan lewat sikap hidup sehari-hari. Nah, itulah adik-adik firman Tuhan saat teduh kita pada pagi hari ini, bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, harus hidup mengikuti perintahnya, dan juga kita menegur kepada mungkin teman-teman kita, teman adik-adik yang berbuat hal yang tidak baik. Kita ajar untuk mereka melakukan hal ajaran yang baik yang Tuhan ajarkan kepada kita. Demikian adik-adik firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Baik adik-adik, kita satu dalam doa untuk firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Melalui firman-Mu kami boleh belajar tentang tokoh Yohanes Pembaptis, di mana dia sebagai pembuka jalan untuk menyambut akan Mesias itu, yaitu Tuhan Yesus. Bapa di surga, melalui firman-Mu kami boleh belajar bagaimana kami sebagai anak-anak Tuhan untuk senantiasa taat kepada perintah-perintah-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan boleh memakai kami, anak-anak-Mu, untuk kami juga boleh menegur dengan kasih bagi teman-teman kami yang mungkin melakukan hal yang salah, agar mereka juga boleh membenahi hidup mereka untuk setiap melakukan hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa permohonan kami dan doa syukur kami yang kami mau panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikianlah saat teduh kita pada pagi hari ini. Selamat berjumpa kembali di waktu-waktu mendatang. Tuhan memberkati. Halo, selamat pagi adik-adik.